Baik Bapak dan Ibu operator sekolah, kita langsung saja ya. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan kupas tuntas semua yang perlu Anda ketahui dan yang lebih penting, yang perlu Anda lakukan untuk pendaftaran tes kompetensi akademik atau TKA. Anggap saja ini panduan praktis dari kami untuk Anda. Betul sekali. Suksesnya seluruh proses pendaftaran TKA ini benar-benar dimulai dari Anda. Peran Anda itu sangat krusial dan panduan ini kita buat untuk memastikan setiap langkah yang Anda ambil itu tepat, efisien, dan tanpa kendala. Oke, ini dia peta jalan kita untuk hari ini. Pertama, kita akan bahas peran kunci Anda sebagai operator. Lalu kita masuk ke alur pendaftarannya, langkah demi langkah. Ketiga, bagaimana cara mendampingi siswa memilih mata pelajaran. Keempat, cara mengatasi kendala umum. Dan terakhir, kita tutup dengan poin-poin penting dan batas waktu yang nggak boleh terlewat. Kita mulai dari bagian pertama, peran kunci operator sekolah. Kenapa sih Anda ini disebut sebagai garda terdepan? Nah, ayo kita cari tahu alasannya. Nah, ini dia aturan main yang paling mendasar. Pendaftaran TKA itu sepenuhnya dilakukan oleh Anda, para operator. Siswa tidak bisa dan tidak diizinkan mendaftar sendiri secara mandiri. Ini artinya apa? Artinya, semua prosesnya terpusat di Anda. Peran Anda jadi benar-benar vital. Oke, selanjutnya gimana alur kerjanya? Di bagian kedua ini, kita akan urai proses pendaftarannya satu persatu. Dari awal banget, yaitu penarikan data, sampai ke input final. Prosesnya itu simple, cuma ada 3 langkah utama. Pertama, Anda tarik data murid dari database kementerian. Kedua, giliran murid yang mengisi formulir keikutsertaan dan pilihan mapelnya. Nah, yang ketiga, ini tugas Anda lagi, menginput pilihan murid itu ke web manajemen TKA. Kuncinya di sini adalah ketelitian Anda di langkah ketiga ini. Oh ya, ada satu detail yang sangat penting. Formulir pendaftaran itu wajib ya, WAJIB, ditandatangani oleh orang tua atau wali murid. Tanpa tanda tangan ini, Anda sebagai operator tidak bisa melanjutkan proses input. Ini semacam validasi resmi dan juga bentuk perlindungan hak siswa. Jadi, apa saja yang perlu Anda input? Tugas Anda spesifik pada 2 hal ini. Pilihan 2 mata pelajaran TK untuk setiap murid, dan yang kedua adalah foto terbaru dari setiap murid. Pastikan kedua data ini sudah benar dan akurat sebelum diunggah ya. Sekarang kita masuk ke bagian yang mungkin paling butuh seninya, yaitu mendampingi pemilihan mata pelajaran. Ingat, peran Anda di sini adalah memfasilitasi, bukan menentukan. Yuk kita bahas lebih dalam. Nah, ini pertanyaan besarnya. Gimana caranya sekolah, melalui Anda dan para guru, bisa memastikan siswa memilih mata pelajaran dengan benar, tapi tanpa melangkahi hak mereka untuk memilih? Kuncinya ada di 4 prinsip emas ini. Pertama, cek rapor siswa. Kedua, cocokkan dengan program studi tujuan dengan merujuk pada Kepmendikbudrismen 102 tahun 2025. Ketiga, pertimbangkan minat dan bakat siswa. Dan yang keempat, ini penting banget, selalu libatkan guru BK dalam diskusi. Hati-hati ya dengan detail teknis yang satu ini. Pastikan pemetaan mata pelajaran dari kurikulum lama ke sistem TKA yang baru ini sudah benar. Ingat, matematika peminatan itu sekarang jadi matematika tingkat lanjut, dan matematika wajib jadi matematika umum. Kesalahan input di sini bisa fatal akibatnya buat siswa. Dan ini dia aturan emasnya. Sekolah itu boleh, dan bahkan dianjurkan untuk memberi rekomendasi. Tapi, sama sekali tidak boleh menyeragamkan pilihan mata pelajaran untuk semua murid. Setiap murid punya hak untuk memilih secara individu. Oke, sekarang kita beralih ke skenario pemecahan masalah. Di bagian keempat ini, kita akan bahas cara mengatasi kendala dan pertanyaan yang paling sering muncul. Anggap saja ini contekan solusi cepat. Nah, ini pertanyaan yang sering banget muncul. Gimana cara menangani pendaftaran untuk murid pindahan atau mutasi yang baru saja bergabung ke sekolah Anda? Solusinya ada 2 langkah. Pertama, pastikan sinkronisasi data Dapodik atau IMIS-nya tuntas. Kedua, lakukan rekonsiliasi nilai rapor antara sekolah asal dan sekolah Anda. Ini penting agar data siswa tersebut valid dan mereka bisa memilih mata pelajaran TKA dengan benar. Lalu gimana kalau Anda sendiri yang kena kendala teknis? Misalnya tiba-tiba tidak bisa login ke website pendaftaran TKA. Jangan panik, solusinya jelas. Langsung hubungi tim teknis daerah atau bisa juga ke ULT Kemendikbudrismen. Saran saya, simpan alamat ini baik-baik karena ini adalah jalur bantuan resmi Anda. Pertanyaan krusial lainnya, apakah murid boleh berubah pikiran? Misalnya, mengubah pilihan mata pelajaran atau bahkan membatalkan pendaftaran setelah datanya Anda masukkan? Jawabannya, bisa. Tentu saja bisa. Tapi catat baik-baik, semua perubahan atau pembatalan itu harus melalui Anda sebagai operator dan hanya bisa dilakukan selama masa pendaftaran masih dibuka.
Begitu periode ditutup, datanya akan dikunci permanen. Baik, kita sudah sampai di bagian terakhir dan bisa dibilang ini bagian yang paling mendesak. Bagian kelima, poin penting dan batas waktu. Ini adalah hal-hal yang benar-benar tidak boleh Anda lupakan. Tolong perhatikan baik-baik. Ambil spidol merah, lingkari tanggal ini di kalender Anda, pasang alarm di ponsel Anda, 5 Oktober 2025. Tanggal ini adalah tanggal keramat. Ini adalah batas akhir untuk semua pendaftaran dan semua perubahan data TKA. Ingat, tidak ada perpanjangan waktu. Lewat dari tanggal ini, sistem akan ditutup dan tidak ada lagi yang bisa diubah. Terakhir, sebagai penutup, ini dia checklist wajib untuk Anda. Pastikan semua poin ini sudah Anda centang sebelum tanggal 5 Oktober 2025. Dengan panduan ini, kami harap Anda tidak hanya siap, tapi juga bisa memimpin proses pendaftaran TKA dengan sukses